Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara Health Talk Rumah Sakit JH Solo. Kali ini tema kita spesial ya, dan biasanya kan kita Health Talk-nya nih di hari Jumat. Nah, kali ini kita bertepatan dengan memperingati World Hypertension Day, yaitu Hari Hipertensi Sedunia. Nah, kali ini kita akan membahas seputar hipertensi. Nah, tapi uniknya kita kali ini bukan membahas mengenai hipertensi atau darah tinggi yang terjadi pada dewasa, tapi kali ini kita akan membahas seputar hipertensi yang terjadi pada anak. Nah, untuk topik kali ini berjudul Anak-anak bisa mengidap hipertensi, apa penyebabnya? Kali ini dengan narasumber Dr. Agustina Wulandari, spesialis anak konsultan nefrologi atau konsultan kesehatan ginjal anak nih. Nah, ini beliau ini expert yang jarang nih di area Solo. Jadi mungkin ini adalah kesempatan juga nih bagi sahabat JIH yang ingin bertanya seputar masalah ginjal nih yang terjadi pada anak. Nah, kali ini kita akan membahas nih seputar ini ya dok ya, hipertensi pada anak. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu kepada Dokter Tina. Selamat sore dokter. Selamat sore dokter. Sudah siap ya dok ya Insya untuk Allah, sesi Health Talk kali ini ya dok ya. Baik, nanti mungkin tak lupa juga saya ingatkan kepada sahabat JH, baik di IG Live maupun di YouTube Live, untuk memberikan pertanyaan terbaiknya. Karena bagi yang 4 orang beruntung nanti akan mendapatkan giveaway yang akan diumumkan pada akhir acara. Oke, mungkin kita langsung saja nih. Mungkin untuk yang sahabat JH yang sudah punya pertanyaan sebelum kita mulai, mungkin boleh langsung dicantumkan aja ya. Nah, mungkin sedikit ini ya dok, sharing-sharing ini kita dok seputar hipertensi pada anak. Nah, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan hipertensi itu gitu? Mungkin ada sahabat JH mungkin yang masih belum mengenal ya dok ya apa itu hipertensi, dan mungkin nggak sih terjadi pada anak gitu? Boleh sedikit dijelaskan dokter kepada sahabat JH? Ya, terima kasih ya dokter Febri atas kesempatannya ya, karena langka sekali ya kita membicarakan problem atau masalah terkait permasalahan ginjal, permasalahan jantung pada anak. Ini mungkin tidak banyak yang membicarakan. Betul. Jadi saya sangat berterima kasih diberikan kesempatan, dan kebetulan bertepatan dengan Hari Hipertensi Dunia, di mana-mana merayakan dengan cara menyebarluaskan edukasi mengenai hipertensi dan pencegahannya, baik itu termasuk juga IDAI dok. Ikatan Dokter Anak Indonesia ini mengadakan beberapa hari mengadakan serial yang berhubungan dengan hal tersebut. Jadi apa sih sebenarnya hipertensi? Jadi kalau misalkan hipertensi atau mungkin dikenalnya tekanan darah tinggi, itu kan saya rasa hampir semuanya pernah dengar ya dok. Tapi apakah bisa terjadi pada anak, itu kan sepertinya belum banyak yang mengetahui. Jadi terlebih dahulu definisinya dari hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah, baik itu akut maupun kronis, jadi sudah lama itu bisa terjadi. Dan pada anak itu memang batasannya sedikit berbeda dok. Jadi kalau pada dewasa barangkali normal tekanan darahnya, tapi pada anak bisa jadi itu tinggi atau hipertensi. Seperti itu dok. Jadi sama definisinya, ada peningkatan tekanan darah, cuman batasannya yang berbeda dengan dewasa. Oke, berarti memang ada ukurannya ya ada dok ukurannya. ya? Jadi ada dok. Kalau untuk anak di bawah 13 tahun berdasarkan WHO 2017 batasannya ada namanya persentil 97. Jadi memang sudah disediakan tabel khusus. Jadi memang tidak ada langsung menyebutkan angkanya, tapi kita harus menentukan anak tersebut tekanan darahnya normal atau meningkat atau hipertensi C1, stage 2 atau malah justru yang hipertensi berat, itu berdasarkan satu jenis kelamin, kemudian usia dan tinggi badan. Jadi harus ditentukan dari itu dulu baru kita bisa. Jadi benar-benar pas gitu, dan untuk anak masing-masing akan berbeda. Baik dokter, oke. Nah mungkin kalau untuk penyebab dari hipertensi sendiri dokter, nah kira-kira apa sih dok penyebab yang mungkin paling sering nih dok terjadi pada anak untuk penyebab hipertensi ini? Ini juga saya sampaikan ya dok ya. Jadi hipertensi pada anak ini kan meningkat ya kejadiannya ya, dilaporkan dulu paling 1-2% gitu dari keseluruhan kasus yang didapatkan. Jadi ini semakin meningkat karena diduga karena lifestyle atau pola hidup yang berubah gitu ya. Jadi nantinya pada anak itu sebenarnya
juga dipengaruhi oleh hal-hal tersebut seperti dewasa. Oh, baik. Dan memang diduga juga kan kasus-kasus penyakit jantung, kardiovaskuler ya, stroke dan lain-lain yang terjadi pada dewasa itu sebenarnya sudah dimulai sejak masa kanak-kanaknya, Dok. Cuman baru muncul gejala yang mungkin berat pada saat dewasa atau dewasa mudanya. Justru prosesnya itu sebenarnya sejak masa kanak-kanak. Jadi sangat baik sekali event seperti ini diadakan untuk kita waspada. Nah, tadi penyebabnya anak itu pada prinsipnya dibagi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Nah, nanti hipertensi primer itu apa? Hipertensi primer itu setelah kita lacak ya, setelah dokter mengetahui bahwa pasien ini menderita hipertensi, kemudian dicari penyebabnya, ternyata tidak ditemukan. Nah, ini kita curigai primer. Biasanya ada keturunan dari keluarga. Kita gali dari riwayat ya, dari kita tanyakan kepada keluarga. Mungkin ada keluarganya yang menderita hipertensi, sehingga anak ini juga memiliki risiko untuk menderita juga hipertensi. Ditambah dengan lifestyle. Jadi sekarang kan banyak yang mager ya, banyak main gadget, berjam-jam duduk atau tiduran, kurang aktivitas fisik. Lagi kita sempat sekian tahun pandemi ya, banyak aktivitas di dalam rumah. Itu kalau dulu mungkin masih lumayan di sekolah ada olahraga dan lain sebagainya dengan teman-teman main, sangat berkurang sekali sehingga memang kejadiannya meningkat. Nah, lifestyle, kemudian pola makan, jadi banyak mungkin tadi udah mager, cuma tinggal pencet aja kita sudah dapat makanan ya. Betul. Dengan ini sudah sangat mudah sekali didapatkan dengan berbagai promo dan lain-lain, makanan siap saji terutama. Kemudian berat badan. Nah, tadi mager makan, kemudian BMI-nya naik. Jadi sama dengan dewasa, obesitas juga meningkatkan terjadinya hipertensi. Itu kalau hipertensi primer. Dan biasanya mengenai anak-anak remaja. Jadi umur-umur remaja 10 tahun ke atas lah kurang lebihnya. Itu kita bisa curigai bahwa itu primer. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan yang lebih lengkap. Nah, tapi kebanyakan memang pada anak itu hipertensinya yang sekunder. Jadi yang sekunder ini biasanya diderita bahkan sejak bayi, Dok. Sejak neonatus, bayi baru lahir, itu sebenarnya sudah bisa terjadi hipertensi. Itu memang tapi memerlukan peralatan yang berbeda ya dari yang biasanya ukurannya terutama ukuran tensimeternya. Itu biasanya berhubungan dengan penyakit kalau yang sekunder. Sebagai contoh, penyakit yang sering berhubungan dengan hipertensi adalah penyakit ginjal itu sendiri. Baik itu infeksi maupun adanya sumbatan pada saluran kemih misalkan, atau peradangan karena proses autoimun misalkan, atau pasca infeksi juga bisa menimbulkan reaksi imun yang kemudian gejalanya hipertensi salah satunya. Kemudian kelainan lainnya yang sering didapatkan adalah gangguan pembuluh darah. Jadi terutama di pembuluh darah yang memang ke ginjal ya, perfusinya ke ginjal itu terjadi sumbatan, biasanya bawaan, itu menyebabkan hipertensi juga dan biasanya berat. Lain-lain antara lain ada tumor misalkan di kelenjar adrenal, kemudian masalah seperti penggunaan obat-obatan ya, karena pasien mungkin menderita sakit tertentu sehingga mengkonsumsi obat-obatan yang cukup lama seperti steroid, kemudian obat-obat asma jangka panjang, beta blocker, penghambat beta, itu juga meningkatkan hipertensi. Jadi tidak hanya satu macam, tapi memang kompleks penyebabnya. Baik, Dok. Nah, makanya itu harus dicari tahu ya, Dok, Iya, ya, untuk betul. penyebabnya ya, Dok, ya. Tapi mungkin menarik, Dok, kalau kita pada anak-anak ya mungkin lumayan sering juga ditemukan kasus seperti infeksi ya, Dok, ya. infeksi UTI atau Saluran kemih ya. infeksi saluran kemih. Nah, berarti memang pentingnya juga untuk pengobatan sampai tuntas ya, Dok, ya, pada kondisi seperti ini. Karena infeksi saluran kemih yang tidak diobati secara tuntas, terutama yang infeksi saluran kemih yang mengenai parenkim atau bagian dari ginjal, akan menimbulkan yang namanya scars. Scars kan seperti bekas luka, yang itu sayangnya tidak hilang, sehingga mengurangi jumlah sel-sel ginjal yang sehat. Nah, kalau berkurang, akibatnya salah satu gejalanya bisa hipertensi, bahkan menurun fungsi ginjalnya. Nah, ini harus diwaspadai ya, Dok, ya. Nah, oleh karena itu pentingnya nih meningkatkan awareness seputar kesehatan ginjal ini ya, Dok, ya, karena memang proses dari terjadinya hipertensi ini bisa jadi proses yang kronik ya, Dok, ya, sebenarnya ya, Dok. Ada beberapa yang
akut, jadi karena penyakit ginjal tertentu yang kemudian salah satu gejalanya adalah peningkatan tekanan darah atau hipertensi yang memang munculnya akut. Ya, biasanya menyertai sakitnya. Begitu kita obati penyebab sakitnya, hipertensinya juga kita bisa perlahan turun ya. Tapi ada juga yang kronis seperti tadi. Kalau misalkan seperti genetik ya, karena primer itu biasanya agak sulit kalau tidak hanya mengkonsumsi obat ya. Dia harus merubah lifestyle-nya juga gitu. Memang sedentary lah. Mungkin ini juga salah satu kunci ya dok ya. Memperhatikan juga terhadap kebiasaan anak kita ya dok ya, untuk sebisa mungkin nih perbanyak aktivitas fisik. Betul, nanti salah satu pencegahannya begitu dok. Gitu ya dok ya, sama intake air putihnya ya dok ya. Mungkin itu juga yang harus diperhatikan ya dok ya. Oke. Nah, mungkin ini dok. Bagaimana sih dok cara kita mengetahui hipertensi? Maksudnya kalau misalkan kita pada dewasa, kita mengukur tensi rutin ya, 140/90, mungkin ini sudah mengarah ke hipertensi gitu. Nah, kalau pada anak nih dok, nah mungkin bisa juga sebagai pengetahuan juga ya dok ya untuk sahabat JH. Nah, bagaimana sih dok cara mengukur tensi pada anak yang dianjurkan atau mungkin baiknya tuh diukur setiap berapa kali sih dok gitu. Nah, mungkin ada anjuran dokter untuk sahabat JH di rumah. Menarik sih. Jadi agak menantang ya mengukur tekanan darah pada anak ya, terutama anak yang masih balita ya, kecil ya. Jadi kalau sebenarnya ini saya jawab yang mulai kapan sih diukur tekanan darah pada anak sebaiknya? Secara umum anak normal itu dianjurkan untuk mulai umur 3 tahun, usia 3 tahun itu untuk dilakukan setidaknya ya 1-2 kali lah pada saat pemeriksaan kesehatan rutin, misalkan berkunjung ke dokter tensi. Nanti kan mungkin tidak ada keluhan, nanti pas saat berkunjung lagi bisa diukur lagi tekanan darahnya secara serial gitu. Kalau sehat ya. Kalau anak-anak yang memiliki resiko lebih tinggi, yang memang memiliki resiko menderita hipertensi, lebih awal dari 3 tahun sebaiknya mulai dilakukan screening untuk hipertensi ya, dengan screening masalah kesehatan lainnya ya. Jadi yang memiliki risiko itu antara lain adalah anak-anak yang lahir prematur. Itu juga memiliki risiko hipertensi ternyata. Kemudian anak-anak memang dengan riwayat keluarga tadi, keluarga yang memang menderita hipertensi, berarti memang dia risiko hipertensinya juga tinggi. Kemudian anak-anak yang memang obes, kemudian anak-anak yang mungkin tadi konsumsi obat-obatan tertentu yang memang efek sampingnya meningkatkan tekanan darah, di mana dia usia kurang dari 3 tahun, tapi sudah harus mengkonsumsi obat-obatan tersebut karena sakitnya. Jadi dia harus dipantau terus. Kondisi-kondisi lain ada, nanti itu ini ya banyak yang harus lebih awal. Kemudian caranya anak kan kalau datang periksa kan tidak selalu tenang ya seperti dewasa. Ada yang udah nangis duluan, ada yang lari-larian. Jadi ada kondisi-kondisi yang memang meningkatkan tekanan darah dok. Jadi misal aktivitas tadi, habis lari-lari di tensi pasti tinggi. Ya, kemudian dia nangis juga. Jadi memang agak harus, kalau dokter anak pasti ini ya punya seninya ya dalam pendekatan ke anak ya. Jadi memang kita syaratnya adalah yang pertama, lingkungan dan anak harus tenang, paling tidak 5 menit duduk anteng begitu, atau tiduran ya, idealnya sih duduk ya, duduk dengan bersandar, tenang. Kemudian kita tentukan alat yang tepat, kan kita namanya alat tensimeter itu secara umum kan ayah bunda kan sudah mengetahui ya, kalau periksa secara rutin itu ada mansetnya namanya. Manset itu adalah bannya yang dipasang di lengan itu harus ukuran sesuai. Nah, itu dokter akan memilih yang sesuai untuk anak, ukuran lengannya. Jadi yang menutupi seluruh lengan dan paling tidak 2/3 dari lengannya tertutup. Itu syarat yang pertama. Jadi ukurannya tidak boleh sembarangan. Harus karena pas ya. Karena apa? Kalau tadi aktivitas nangis dan lain sebagainya juga meningkatkan, ini kalau ukurannya tidak sesuai, mansetnya lebih lebih besar, dia akan cenderung menurunkan tekanan darahnya. Jadi bacaannya seolah-olah rendah. Kemudian yang terlalu kecil, kebalikannya, seolah-olah juga akan tinggi gitu, padahal sebenarnya normal. Jadi harus tepat terlebih dahulu. Itu salah satunya. Kemudian kita ukur sama seperti dewasa caranya. Kemudian setelah kita dapatkan, kita ada
atas ya, sistolik dan diastolik itu namanya, yang ayah bunda mungkin 100/60 gitu ya, itu ada 100 itu adalah sistontoh dari sistoliknya, 60 adalah diastoliknya ya, itu contohnya begitu. Kemudian dokter akan menentukan tensinya anak ini terletak di persentil berapa. Baik. Ya itu susahnya, memang memang butuh ini khusus ya, bukan sulit tapi memang butuh Interpretasi khusus, khusus ya, Dok, ya, butuh mungkin harus belajar khusus terlebih dahulu, tidak ini ya. Kita tentukan kalau misalkan dia terletak di persentil 90, biasanya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan tekanan darah yang kedua dan ketiga dengan jarak 5 menit tadi, Dok. Jadi tidak cukup hanya 1 kali. Tapi kalau sudah normal ya sudah gitu. Itu screeningnya di P90, sehingga P90 ini biasanya kita tempel, Dok, di ruang praktek itu bisa. Jadi itu kita bisa dapatkan free ya, di download di WHO itu, di AAP itu ditempelkan di ruang praktek. Itu biasanya nanti kita tensi, kita lihat oh di atas 90, jadi mungkin ada kita evaluasi, dokter mungkin tenang dulu deh, atau jangan nangis apa-apa, mainan dulu, nanti tensi lagi. Kalau dia sudah 3 kali pengukuran didapatkan hipertensi, ya tadi stage berapa, di derajat berapa. Nah, itu nanti mempengaruhi tata laksana kemudiannya. Itu ada yang memang yang anak-anak itu memang ada namanya white coat juga, white coat hypertension. Pernah dengar ya, Dok ya? Iya. Jadi kalau datang ke rumah sakit, lihat dokternya pakai baju putih, tapi untung iya pakai baju biru ya. Jadi moga-moga anak-anak nggak takut ya. Jadi kalau baju putih dia lihat udah takut. Ya, jadi kalau tensinya tuh tinggi karena takut, karena stres gitu. Jadi kalau kita pakai biru gini, anak-anak seneng. Jadi kan tidak tinggi. Jadi insya Allah menggambarkan tekanan darah yang sesungguhnya, misalkan begitu. Nanti di rumah di tensi caranya normal, tapi kalau di rumah sakit selalu tinggi, itu namanya white coat. Jadi tekanan hipertensi karena pemakaian jas putih ya, gitu. Itu harus waspada juga, hati-hati, karena tidak semua langsung harus diperiksa macam-macam karena banyak, dan tidak langsung juga membutuhkan terapi obat-obatan. Baik. Baik, nah ini menarik sekali ya, Dok ya, penjelasannya nih. Jadi memang tahapan mendiagnosis ya untuk hipertensi ini membutuhkan tahapan-tahapan, nggak bisa langsung sekali ya, Dok ya. Jadi memang kalau dari kita juga memperhatikan juga dari cara mengukur tensinya, kemudian betul. Ada serangkaian 3 kali pemeriksaan jika persentilnya tadi di atas 90 ya, dan itu memang untuk interpretasinya khusus nih. Nah makanya dibutuhkan interpretasi langsung dari dokter spesialis anaknya ya, Dok ya. Oke, nah mungkin ini sudah mulai ada ini, Dok, pertanyaan juga, Dok, dari sahabat JH. Tapi mungkin sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat JH, mungkin ini, Dok, gejala, Dok, mungkin kita untuk bisa mengenali, oh ini kayaknya kemungkinan udah ada tanda-tanda nih gitu. Nah kira-kira gejala apa sih, Dok, yang mungkin sering nih, Dok, dialami oleh anak-anak yang pernah mengalami hipertensi? Baik. Baik sekali ya pertanyaannya ya, karena kan kapan sih mulai ini waspada kalau ini ya. Salah satunya yang sering dikeluhkan ya, bukan berarti ini selalu didapatkan pada anak yang tekanan darahnya tinggi, tidak selalu. Tapi yang paling sering itu ada nyeri kepala. Jadi nyeri kepala itu salah satu juga gejala ya, kalau mungkin tekanan darahnya tinggi, tapi juga mungkin karena hal yang lain, tapi perlu diperiksa. Kemudian mungkin pandangan kabur, itu bisa. Kemudian rasa mual, muntah barangkali, sesak atau nyeri dada itu juga bisa, bahkan nyeri perut. Kadang anak kan kadang sulit menentukan mana yang terasa sakit ya kan, Dok. Tapi itu yang terkait dengan hipertensi ya. Bahkan ada yang lebih berat, Dok, datang ke kami itu dengan kejang, bahkan sampai kejang, sampai penurunan kesadaran atau koma, itu bisa terjadi. Kemudian yang terkait dengan penyebab dari hipertensi ada banyak, Dok. Jadi seperti bengkak, buang air kecilnya mungkin berbuih, berwarna merah dan lain sebagainya itu, atau berkurang buang air kecilnya, atau mungkin yang sakit yang lainnya itu bisa juga jadi gejala awal. Kemudian pada saat kita kok sakitnya seperti ini, kita ukur tensinya ternyata memang tinggi. Jadi gejalanya bisa berhubungan dengan tadi emang tekanan darahnya yang tinggi, tapi juga ada yang gejalanya itu penyebab dasarnya, yang datang dengan penyebab dasarnya. Tuh, kemudian tamuin ini ya, Dok ya, yang anak-anak yang dengan hipertensi primer itu uniknya jarang sekali yang datang dengan gejala. Jadi seringkalinya didapatkan justru pada saat medical check up
Oke. Ada yang mau masuk sekolah, mensyaratkan untuk medical check up, misalkan anak remaja ya, ternyata tensinya tinggi, tekanan darahnya. Oke. Tekanan darah atau tensi ya, nama lainnya itu bisa tinggi gitu. Kemudian pada sakit yang lain, misalkan sakit demam berdarah, pada saat dilakukan pemeriksaan tekanan darah oleh perawat, loh kok tinggi sekali, misalkan bahkan lebih dari dewasa, biasanya perawat akan kaget, loh kok tinggi, misalkan begitu. Jadi kadang ditemukan di waktu-waktu yang tidak disengaja gitu. Itu Dok. Jadi Baik, Dok. memang itu tadi sering mengeluh yang tadi ya, pusing dan lain sebagainya, tapi tetap yang tidak bergejala pun bukan berarti terus tidak hipertensi gitu. Itu ya Dok. Baik, Dok. Nah, Oke. ini juga yang menariknya, Dok ya. Jadi memang hipertensi itu sering kadang ada yang tidak bergejala ya, Dok ya. Tapi ada juga yang dia bergejala, tapi itu merupakan penyebab dasar dari penyakit yang lainnya. Nah, oleh karena itu pentingnya ini ya, Dok ya, mengukur tekanan darah secara berkala. Ya. Bisa dimulai dari usia 3 tahun tadi ya, Dok ya. Untuk anak sehat makanya ya, Dok, untuk ya. anak sehat ya, Dok. Nah, maka dari itu mungkin untuk sahabat JH nih yang mulai sadar ya, oh iya ternyata penting ya mengukur tekanan darah gitu. Karena untuk mengetahui juga kondisi kesehatan anak kita ya, Dok ya gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dari usia 3 tahun tadi. Nah, apalagi kalau udah mulai masuk usia remaja ya, Dok ya, udah mulai bisa diukur tekanan darahnya lebih Betul, mudah ya, Dok ya, dibandingkan yang anak Saya yang rasa lebih kecil. banyak juga yang aware kok Dok. Misalkan seringkali kita dapatkan, oh di rumah ternyata sudah punya alat Oh iya, mengukur tekanan tensi. darah itu. Ya, semoga dengan acara ini kan lebih semua waspada ya Dok ya. Betul, betul, Dokter. Nah, kita mungkin berpindah, Dok. Ini kita masuk ke pertanyaan dari sahabat JH ya, Dok ya. Dari yang pertama dari Titik Dotrian, apakah hipertensi pada anak-anak bisa disembuhkan, Dokter? Dan bagaimana pencegahannya agar tidak terjadi komplikasi akibat dari hipertensi ini? Oke. Silakan, Dokter. Jadi hipertensi apakah bisa disembuhkan? Sebenarnya untuk hipertensi ini kan sebenarnya merupakan salah satu tanda atau gejala bagian dari penyakit yang lain tadi ya Dok ya. Atau memang dia kalau hipertensi primer memang tidak ada penyebab yang pastinya ya. Jadi kalau untuk yang sekunder, saya jawab dulu yang sekunder karena penyebab lainnya, bagian dari penyakit lainnya, kita biasanya akan mengobati penyakit primernya, Dok. Jadi penyakit yang memang mendasarinya. Sebagai contoh, pasien sakit peradangan ginjal, kita menyebutnya nefritis. Nah, itu kan juga salah satu tandanya adalah hipertensi. Nah, itu kita obati untuk radang ginjalnya, misalkan karena pasca infeksi atau karena penyakit autoimun seperti lupus atau yang lainnya, itu kita obati sesuai dengan penyebab dasarnya. Lupusnya kita berikan pengobatan lupus, kemudian nefritisnya karena pasca infeksi kita berikan, atau karena infeksi kita berikan antibiotik memang apabila karena bakteri. Nanti untuk hipertensinya, meskipun tetap kita berikan biasanya Dok, obat-obatan yang menurunkan tekanan darah ya untuk mengurangi tadi komplikasinya, salah satunya dengan menurunkan tekanan darah dan obat-obatan. Namun nantinya apabila penyakit primernya ini terkontrol dengan baik, biasanya hipertensinya juga akan membaik. Ya, jadi seperti itu. Jadi ada beberapa yang memang bisa sembuh Dok, ada beberapa yang bisa lepas sama sekali dari obat gitu. Tapi yang hipertensi primer ini memang harus bukan berarti tidak sembuh, tapi harus memperbaiki lifestyle-nya, pola hidupnya dan lain untuk menjaga agar terkontrol dengan baik. Apakah harus tetap dengan obat? Tidak selalu. Jadi artinya kalau nanti dia memang memiliki kecenderungan hipertensi karena memang dari genetik ada kecenderungan itu ya resikonya, pada saat dia tidak mengontrol dengan baik lain-lainnya ya akan meningkat lagi, kan memang dia sudah memiliki kecenderungan untuk hipertensi. Jadi kalau pertanyaannya bisa, insya Allah bisa. Baik Dok, oke, insya Allah bisa. Jadi jangan takut ya Dok ya. Oke. Nah, yang ini ya pencegahan. Sekarang masuk ke komplikasi ya Dok. Ya. Jadi ada kita istilahnya itu organ target yang terkena sasaran nih kalau tekanan darahnya tinggi. Organ targetnya itu yang primer, yang utama, itu yang vital Dok, yaitu otak ya. Sama anak juga bisa terjadi stroke Dok. Tapi juga ada kalanya terjadi namanya krisis hipertensi itu terjadi kejang, kemudian anak bisa sampai penurunan kesadaran sampai bahkan koma. Itu karena memang ada lesi di intrakranialnya. Itu bisa. Kemudian target yang itu komplikasi yang pertama ya Dok. Kemudian komplikasi keduanya bisa mengenai mata. Jadi retinopati hipertensi namanya.
mengenai bagian mata yang namanya retina, sehingga dapat menimbulkan gejala seperti pandangan kabur tadi dok. Pandangan kabur bahkan sampai kehilangan penglihatan karena ada mungkin edem atau pembengkakan di papilnya, atau mungkin ada perdarahan juga sehingga sampai mengganggu ini ya penglihatannya. Tuh. Kemudian dapat mengenai jantung. Ini yang sering kali juga ditemukan. Jadi terjadi gagal jantung kiri, kalau misalkan hipertensinya meningkat akut mendadak ya, gagal jantung sehingga anak datang dengan sesak edem paru atau paru-paru terisi oleh air ya. Itu kalau jangka panjangnya juga bisa mengenai jantung gitu. Kemudian organ target lainnya adalah ginjal, sehingga terjadi penurunan fungsi ginjal itu. Dari organ semuanya kan alat-alat organ yang vital ya dok ya, jadi sangat berbahaya sekali. Ya, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya tadi dok, harus dideteksi sedini mungkin adanya hipertensi, kemudian jika tahu penyebabnya diperiksa ke dokter ya, kemudian dicari tahu penyebabnya apa dan diobati penyebabnya. Itu salah satu pencegahannya, saya rasa begitu. Baik, berarti memang semakin cepat terdeteksi, semakin cepat kita tangani, insya Allah juga komplikasi yang terjadi akan semakin minimal ya dok ya. Karena kalau sudah terjadi komplikasi misalkan ke jantung sudah ukurannya membesar, ruang jantungnya, fungsi jantungnya berkurang, nah ini kan tidak bisa hilang dok. Betul, ya, kalau sudah mengenai organ-organ targetnya kan sulit sekali. Betul, betul. Nah Ibu Sin nanti jadi dokter anaknya ya dok ya. Yang menetap soalnya. Oke, baik dok. Mungkin kita lanjut dokter ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Yosia Nurvia. Dok, bagaimanakah cara meningkatkan awareness orang tua terkait kesehatan tekanan darah anaknya dalam mencegah hipertensi? Jadi bagaimana ya biar waspada gitu ya. Betul. Lebih ke orang tuanya mungkin ya dok ya. Oke. Ya baik, tadi ya dok ya, yang sudah disampaikan tadi dokter Hafiz juga sudah mengulang lagi bahwa deteksi awal untuk tekanan darah ini bahkan ini direkomendasikan oleh ikatan dokter yang di Amerika juga ya, yang di WHO juga, mulai usia 3 tahun pada anak sehat itu sebaiknya mulai paling tidak pada saat berkunjung ke dokter itu diukur tekanan darahnya. Saya rasa kalau ke spesialis anak insya Allah tahu ya dok ya, Kak Joya pasti tahu ya, Kak Joya pasti bisa lah melakukan pengukuran tekanan darah dengan benar. Jadi minta saja nanti pada saat kontrol, misalkan sedang vaksinasi misalkan, vaksinasi atau sedang kontrol kesehatan rutinnya, dok tolong diukur tekanan darahnya, misalkan begitu. Jadi memang kadangkala tidak menjadi rutin yang seperti waktu kita timbang berat badan dan lain-lain sebagainya ya. Itu kita memprioritaskan untuk pasien-pasien yang memang memiliki resiko tadi. Kalau di bawah 3 tahun boleh mulai lebih awal deteksi dini untuk hipertensinya, karena dengan sakit tertentu, dengan konsumsi obat-obatan tertentu itu memang sebaiknya diukur tekanan darahnya lebih awal. Itu untuk meningkatkan awareness-nya, saya rasa salah satunya dengan memeriksa lebih awal ya secara rutin tadi. Oke, baik. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Ibu Yosian. Nah, mungkin ini dok, tadi kita juga sudah membahas ya dok ya seputar gejala dari hipertensi. Nah, mungkin boleh dijelaskan lagi dok lebih dalam mengenai tata laksana dok. Nah, kira-kira apa saja sih yang bisa kita lakukan mungkin pada penderita hipertensi ini dok gitu. Nah, apakah tata laksana harus selalu dengan pengobatan minum obat gitu. Nah, ataukah ada sebenarnya cara lain nih gitu untuk mencegah penggunaan obat yang rutin tadi? Mungkin barangkali ada yang takut ya dok ya dengan penggunaan obat. Oke. Silakan dok. Jadi kalau misalkan hipertensi tadi kan yang terutama khususnya yang primer ya dok ya, itu kan karena obesitas. Sebaiknya menurunkan berat badannya. Mungkin dengan olahraga, sebaiknya meningkatkan aktivitas dok. Aktivitas fisik paling tidak 1 jam per hari. Bisa apa saja, mungkin membantu orang tua menyapu, mungkin membantu ngepel dan lain sebagainya. Yang jelas aktivitas fisik dalam 1 hari minimal 1 jam. Mungkin ditambah olahraga lebih oke lagi ya, olahraga yang ringan artinya. Jogging gitu ya. Itu lebih bagus lagi, disarankan seperti itu. Kemudian perbanyak buah-buahan. Jadi ada namanya DASH ya, terapi DASH, jadi kepada hipertensi, yaitu diet untuk hipertensi itu memperbanyak sayur, memperbanyak buah, ini standar ya, tapi malah penting. Jadi tidak hanya hipertensi sebenarnya, kalau dengan memperbanyak serat, sayur dan buah-buahan kan ini ya, banyak penyakit juga bisa dicegah ya.
Kemudian memperbanyak tadi air putih, menghindarkan anak terpapar dari asap rokok, baik itu aktif maupun pasif. Kemudian menghindarkan dari alkohol, karena bukan berarti hanya di dunia barat yang anak-anak ini banyak mungkin terpapar alkohol ya dok, ternyata di tempat kita itu juga remaja-remaja mungkin mulai coba-coba yang tanpa sepengetahuan orang tua. Jadi kalau coba-coba nanti berkelanjutan ya dampaknya bisa salah satunya tekanan darahnya meningkat. Jadi pernah kita dapatkan kasus kelompok remaja ternyata habis lulusan ya berpesta begitu, itu beberapa bisa didapatkan. Kemudian rokok, obat-obatan, alkohol, kemudian obat-obatan, juga menghindarkan dari obat-obatan yang tidak berdasarkan konsultasi dari dokter. Jadi kita tidak tahu kandungan obatnya apa. Kemudian termasuk juga suplemen, biasanya kan ini suplemen untuk badannya biar kekar, misalkan gitu kan, anak-anak remaja cowok misalkan ingin pembentukan, misalkan ini ada ditawari obat tertentu yang kita tidak tahu kandungannya apa. Nah itu bisa saja kandungan obatnya yang mengganggu fungsi ginjal atau langsung memang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Jadi harus hati-hati konsumsi obat-obatan, baik itu yang obat yang terlarang maupun yang sebenarnya obat ini ada keperluan medisnya, kepentingan medisnya, tapi digunakan tidak dalam pengawasan dokter. Itu bisa menimbulkan efek samping. Gitu. Istirahat yang cukup, tidak begadang, mengurangi screen time. Juga ya. Mengurangi screen time Penting ya, jadi Dok, ya. idealnya kan paling tidak dalam sehari ya 2 jaman ya dok ya. Istirahat yang cukup, tidak begadang sampai malam. Jadi beberapa pasien kami itu dok, itu sepele. Dok ini tadi semalam tiap hari begadang tidurnya, main mabar ya namanya. Mabar ya, Mobile Legend itu ya dok ya. Kok terus pusing misalkan gitu. Jadi begitu diukur tekanan darahnya tinggi ternyata, misalkan begitu dok. Jadi nanti di kita edukasi ya, kita beritahu deh ini mengurangi ininya jam 9 sudah harus stop, atau jam 8 sudah harus dihentikan, jam 9 harus tidur misalkan gitu. Jadi memang beberapa perubahan gaya hidup tadi ya yang ke arah lebih baik gitu ya akan memperbaiki juga tekanan darah. Kemudian pengobatan penyakit dasarnya untuk penyakit-penyakit yang memang karena penyakit yang ada penyakit primernya yaitu tetap harus diobati dok, tidak cukup hanya dengan merubah lifestyle-nya. Memang harus diobati untuk penyakit dasarnya dan terkadang dokter harus mengontrol tekanan darahnya dengan obat-obatan kalau dalam hal ini. Meskipun perubahan lifestyle akan memperbaiki. Termasuk tadi ya junk food. Tadi mungkin ada pertanyaan tentang junk food. Itu juga kita harus kurangi. Karena apa sih junk food itu? Kenapa berbahaya? Meningkatkan tekanan darah. Satu, pengolahannya panas ya, cepat sehingga panas sekali. Menggunakan panas ini akan meningkatkan kandungan natrium dari makanan menjadi meningkat. Kemudian ditambah dengan penggunaan bumbu-bumbu atau lain-lainnya yang penyedap yang memang biasanya kan enak ya dok, gurih, juicy gitu ya. Jadi banyak disukai anak-anak. Nah ini kandungan biasanya natriumnya tinggi, lemaknya tinggi, kalorinya kemudian tinggi. Dan ini semua adalah zat-zat yang memang mendukung ke peningkatan tekanan darah. Jadi memang harus dihindari. Ini menjawab juga dok pertanyaan ya, tadi kalian ya dok ya seputar junk food. Jadi inilah jawabannya memang, ya dok ya. Memang junk food memang berhubungan, pastinya berhubungan dengan ini. Mungkin tidak langsung dok, kalau karena penyakit ginjal itu mungkin bisa langsung ya, terlihat ya dok akut ya. gitu. Tapi kalau yang junk food itu mungkin dampaknya tidak langsung, mungkin dalam jangka waktu tertentu tuh akumulasi ya dari natrium. Kita memang sodium ini memang yang terlalu tinggi, yang biasanya tuh terdapat pada garam, terdapat pada zat pewarna, perasa biar enak, kemudian soda, minuman bersoda itu memang harus dihindari. Itu natriumnya tinggi. Selain junk food, apalagi minuman yang terlalu manis ya, kemudian tinggi lemak, susu yang tinggi lemak memang disarankan idealnya yang low fat, yang rendah gitu kalau memang untuk mencegah ya. Baik, nah mungkin ini bisa jadi catatan juga ya bagi sahabat JH ketika memilihkan makanan ya dok ya yang terbaik untuk anak-anaknya nih. Jadi mungkin sebisa mungkin dilihat lagi kandungan gizinya ya dok ya. Kan ada
ini ya ingredients-nya ya, Dok ya. Karena mungkin ayah bunda bisa melihat pasti ada natrium atau sodiumnya berapa gram gitu. Itu idealnya kan kalau bisa di bawah 2 gram ya. Baik. Untuk anak ya 1 sampai 2 lah kalau untuk anak sehat. Kalau untuk dengan penyakit ada ginjal dan lain-lainnya memang membutuhkan pengaturan diet khusus yang mungkin bisa lebih rendah lagi. Nah, berarti yang harus diperhatikan juga ya, Dok ya, terkait dari takaran sodiumnya berapa, betul. dari kalorinya juga ya, Dok ya, juga karena penting ya, Dok. semakin itu dibuat instan ya, Dok, itu untuk kan mungkin dia dibutuhkan untuk jadi memang kadang terteranya, Dok, tidak diberikan pengawet misalkan, tapi di situ ada kandungan natrium atau sodium, itu adalah salah satu komponen yang memang nanti membuat makanan ini menjadi lebih awet, meskipun tertulisnya tidak ada pengawet, tapi karena ada kandungan tersebut dia lebih awet gitu. Nah kalau misalkan kita lihat semakin dia instan, coba deh baca ininya, Dok, apa kandungan di maaf ya, mie instan gitu ya, itu kandungannya sudah hampir 1 gram sendiri. 950-an miligram gitu, Dok. Itu belum yang lain-lain udah perasa dan lain-lain yang nggak disebutkan kandungannya, yaitu hanya murni dari bahan utama. Jadi sudah tinggi. Nanti tambah dia itu makan pagi misal. Nanti makan siang makan yang lain, tambah gorengan, tambah ini yang makanan yang dimasak atau dipanaskan berulang-ulang pun yang semula kita takar mungkin garamnya sedikit, itu bisa bertambah, Dok. Kandungan natriumnya. Jadi kami selalu menyarankan kalau bisa jangan makanan itu tidak dipanaskan berulang-ulang, karena kalau semakin sering dipanaskan semakin gurih kan, Dok. Itu karena memang natrium atau garamnya meningkat. Berarti memang kalau pada penderita hipertensi ini, Dok ya, pada anak memang juga harus diperhatikan sekali ya, Dok ya, terkait intake natriumnya ini salah satunya ya, Dok. Kesannya kan memang kayak ini ya, Dok, berat ya, kayak semuanya diatur gitu. Sebenarnya nanti kalau sudah jadi lifestyle atau gaya hidup ya jadi sudah terbiasa. Ya. Kadang kalau sudah merasa yang dulunya suka asin kemudian sudah terbiasa terlalu asin, kembali ke asin akan merasa kurang enak gitu karena sudah terbiasa dengan itu. Dan nanti akan jadi kebiasaan gitu. Tapi memang butuh usaha ya, butuh kemauan ya. Nah, mengubah ini, Dok, yang butuh effort ya, butuh ini juga, Dok, kekuatan dari diri sendiri juga, Dok, karena kalau nggak ada istilahnya effortnya tuh kadang tuh susah berhubungan sebuah dan effort karena ini kita membicarakan anak, jadi yang berusaha tidak hanya anak, jadi satu keluarga bersama-sama itu ikut diet seperti yang anak tersebut gitu. Jadi kita menyarankan kepada keluarga ya makannya satu keluarga sama seperti anak ini, jangan terus ada yang memisah, Dok. Jadi anak ini kan hipertensi, kemudian masakannya khusus, garamnya nanti baru dikasih belakangan untuk yang lainnya. Ya kan ini merasa dibedakan ya, Dok, sebaiknya bersama-sama diatur saja biar tetap makanan tetap berasa dan bisa dinikmati oleh satu keluarga gitu. Baik, dengan ini juga jadi pelajaran juga, Dok, buat saya sebagai orang tua ya, Dok ya, ketika memberikan makanan anak, memang kalau terlalu banyak gula, terlalu banyak garam yang berlebih itu juga tidak baik untuk jangka panjangnya ya, Dok ya, untuk anaknya. Karena memang effort itu istilahnya kan kita mulai dari sekarang ya, Dok ya, untuk mencegah hal-hal yang terjadi di kemudian hari ini ya, Dok ya. Nah, mungkin jadi asik nih, Dok, ngobrol. Kita lanjut lagi, Dok. Ternyata masih ada pertanyaan lagi, Dok, dari sahabat JH. Dari pertanyaannya dari Lani Nifabs. Hipertensi pada anak jika tidak ditangani secara cepat, apakah yang terjadi, Dokter? Pertanyaannya bagus ya, Dok ya. Jadi apabila tidak diketahui tadi, Dok, komplikasi di organ-organ target yang memang penting itu tadi bisa terjadi. Contohnya terutamanya kalau untuk ya yang ringannya lah dari pengerasan pembuluh darah ya, Dok ya. Nanti ke depannya yang nantinya masa dewasanya kan menjadi penyakit kardiovaskuler ya. Yang akutnya, yang akut tadi yang saya sebutkan kan bisa terjadi yang masalah yang di otak tadi, jantung, mata, itu ginjalnya itu bisa terjadi komplikasi di organ yang lainnya. Itu. Nah, mungkin ini ya yang jadi perhatian ya, Dok ya. Nah, komplikasi terhadap organ target, nah mungkin yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar nih dari Dokter Tina ya. Itu kan organ target karena targetnya si hipertensi ini yang bahaya ini gitu. Karena memang terutamanya di sana ya, Dok ya.
yang menyangkut fungsi ini juga dok, yang menggerakkan kehidupan Iya, itu kita kan sehari-hari semuanya ya dok. organ vital ya dok ya. Betul, betul dokter. Oke, nah semoga bisa menjawab pertanyaan ya untuk Bu Lani. Baik dok, kan kita langsung ke pertanyaan berikutnya dok dari Barmol 5. Mitos atau fakta hipertensi pada anak terjadi karena penyakit jantung bawaan, ginjal, gangguan hormonal, dan kelainan genetik sejak lahir dokter. Mungkin ini bertanya dok, apakah mitos atau fakta ya dok ya? Nah, jawabannya adalah Mitos atau fakta dok? mitos atau fakta gitu. Mitos atau fakta? Jawabannya adalah fakta. Fakta. Ya, fakta tadi kurang saya sebutkan Sudah ya. Jadi disinggung ya, penyakit Dok, ya ya. sedikit ya tentang sekunder tadi. Jadi istilahnya hipertensi sekunder, hipertensi yang disebabkan karena penyakit yang lainnya. Termasuk itu penyakit jantung bawaan, PJB ya, penyakit jantung bawaan, kemudian ginjal itu sendiri pastinya. Kemudian gangguan hormonal, jadi gangguan hormonal itu contohnya adalah hipertiroid tuh. Jadi dulu ada kasus itu yang datangnya sebenarnya karena apa namanya seperti apa tremor ya kalau Oh, iya. istilahnya, jadi tangannya bergerak terus Gerak-gerak, begitu. Iya, itu begitu kita tensi itu tinggi sampai 200/110 begitu untuk anak ukuran perempuan 10 tahun kan tinggi. Tinggi sekali. Untuk dewasa aja tinggi apalagi Betul. anaknya, tapi dia nggak pusing, nggak ada keluhan apa-apa sehari-hari aktifnya, cuman tangannya begini terus. Ternyata setelah kita periksa lebih lanjut ternyata ada sakit yang namanya hipertiroid. Tuh, sehingga dengan kondisi seperti ini ya tensinya tetap kita kontrol sambil diobati penyebab hipertiroid tersebut. Kemudian karena genetik, kelainan genetik tuh ya ada beberapa kelainan genetik dong yang berhubungan dengan jantung, berhubungan di ginjal yang memang menyebabkan tekanan darah ini itu ada. Jadi memang fakta jawabannya. Betul. Fakta, nah ini ya makanya ini juga jadi hati-hati ya bahwa penyakit-penyakit ini kalau memang dari keluarganya ada yang mengalami penderita seperti penyakit jantung, ginjal atau gangguan hormonal, ada baiknya juga dilakukan Ya. pengecekan tensi ya dok ya, Betul, gitu karena termasuk untuk yang tadi kalau usianya di bawah 3 tahun Bawah tapi 3 memiliki tahun. faktor risiko sakit seperti yang tadi Barmol 5 ya, Bapak atau Mas ini, itu bisa dideteksi lebih awal. Oke. Ya nggak usah nunggu 3 tahun, Iya. katanya kan 3 tahun, nggak usah. Jadi sebelumnya pun harus dideteksi. Itu ya, Baik ya. dok, oke. Nah semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Bapak Barmol ya. Baik, kita lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya dari RN Wijaya _. Apa saja komplikasi disebabkan hipertensi pada anak dan apakah jika ortu ada riwayat hipertensi bisa menurun ke anak atau dari faktor genetik dok? Oke, Ya. mungkin ini tadi sudah dijelaskan ya Ya. terkait komplikasi yang terjadi pada anak, tapi mungkin boleh Ulang. sedikit review dok terkait kalau ada ortu yang iya. memiliki riwayat hipertensi dok, nah itu bisa menurun ke anak atau enggak sih dok? Mungkin kadang ada ya pertanyaan seperti Ya. ini ya, terus saya, orang tua saya nih ada hipertensi, bisa nggak ya menurun ke anak-anak Betul. saya gitu? Bisa karena faktor genetik tadi dok yang primer tadi. Jadi kalau setelah dicari penyakit-penyakit lainnya yang terkait ginjal, terkait jantung, terkait hormon, kemudian terkait gangguan pembuluh darah, itu tidak ada dan biasanya terjadi pada anak remaja. Kemudian kita tanyakan pada orang tua juga sebelumnya memiliki riwayat ya di keluarganya beberapa orang atau mungkin ayahnya atau ibunya yang menderita hipertensi. Jadi bisa genetik ini menurun pada anaknya. Jadi dia memiliki resiko lebih tinggi daripada anak lainnya yang mungkin keluarganya tidak ada hipertensi. Tapi bukan berarti anak ini kemudian akan menjadi hipertensi. Bisa saja dia tidak hipertensi asalkan tadi anaknya aktivitasnya baik, jadi kemudian makannya juga sayur dan lain sebagainya tadi oke, jadi bisa dicegah. Artinya begitu. Meskipun dari keluarga ada keturunannya. Baik dok. Nah mungkin ya kuncinya adalah berarti di cara kita mencegah nih supaya tidak munculnya gejala hipertensi ini ya dok ya gitu. Walaupun ada faktor genetik ataupun faktor risiko dari keluarga. Nah, tapi Mulai dari upaya awal. kita, nah itu Dari tadi ya awal. seperti yang sudah dijelaskan dari Dokter Iya. Tina gitu bahwa memberikan nutrisi yang baik, kemudian aktivitas fisik yang cukup, intake airnya juga sesuai dengan anjuran seperti itu ya dok ya. Jadi kita bisa mencegah terjadinya hipertensi ini ya dok. Oke, nah mungkin ada pertanyaan bagus nih dok, pertanyaan berikutnya. Apakah hipertensi pada anak bisa menghambat tumbuh kembangnya dok? Nah, Baik, ya. Pertanyaannya baik sekali ya, karena terkait tumbuh kembang pastinya betul, Dok. suatu gejala atau tanda sakit tertentu itu kalau terjadinya
jangka panjang pastinya akan mempengaruhi juga pertumbuhan perkembangannya. Apalagi kalau memang hipertensi itu bagian dari sakit tertentu gitu. Jadi kalau ada penyakit tertentu yang memang kronis yang tapi tidak terdeteksi atau tidak tertata laksana sejak awal, pastinya akan mempengaruhi, entah itu mungkin simptomnya anaknya ringan ya, demam ringan tapi tidak atau mungkin kadang hanya nafsu makannya menurun, sehingga pasti mempengaruhi penambahan berat badan, tinggi badannya. Kemudian anak mungkin tidak aktif ya, lemas, kemudian aktivitas istilahnya dia sering pusing atau tidak berenergi ya. Artinya dia harusnya anak kan riang, gembira, main sana sini, tapi karena gitu dia ya, Dok, ya? memiliki kondisi tertentu, mungkin karena belum tahu kalau ada hipertensi, sehingga anak ini perkembangannya terganggu, mungkin tidak seaktif anak lainnya, hanya duduk dan lain sebagainya, mempengaruhi belajarnya, kemampuan belajar dan lain sebagainya, sehingga tentu saja hipertensi bisa mempengaruhi tumbuh kembang untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjang, baik. Nah, oleh karena itu harus segera ditangani ya, Dok. Betul. Ya. Sama seperti sakit lainnya, jadi suatu kondisi seperti ini justru harus segera ditangani ya. Baik, apalagi penyebab primernya ini ya, Dok, ya, kalau misalkan hipertensinya karena sekunder tadi, Dok, ya. Baik, oke. Semoga bisa menjawab pertanyaan ya dari Bu Risma. Nah, mungkin ini kita sudah memasuki waktu akhir head talk kita, Dok. Nah, tentunya sudah ada pertanyaan lagi, mungkin kita sekalian bahas ya, Dok, ya. Oke, pertanyaan dari Zalmon Limanarta. Selamat sore, Dok, saya Zalmon di Colomadu. Apakah benar anak yang orang tuanya perokok aktif bisa diidentifikasikan terkena hipertensi juga? Baik, ya. Jadi perokok tadi ya, Dok, ya. Rokok tadi memang merupakan salah satu faktor yang dapat memicu adanya hipertensi. Nah, si anak ini baik itu mungkin kalau sudah besar dia aktif atau mungkin dia pasif karena orang tua atau anggota keluarga lainnya yang memang perokok aktif, kemudian dia terpapar terus-menerus sehingga akan terjadi gangguan juga di pembuluh darah yang bisa menjadi hipertensi. Tapi apakah kemudian diidentifikasi terkena hipertensi, harus kita periksa dulu, harus kita ukur tekanan darah dulu, kita tentukan apakah memang hipertensi. Nah, mungkin pada saat sekarang mungkin belum. Betul. Tapi nanti pada di kemudian hari bisa muncul karena kan kelainan di pembuluh darah juga tidak singkat ya terjadinya ya. Makanya itu membutuhkan proses sehingga meskipun anak ini hidupnya baik, sehat, tapi ternyata dia sering terpapar zat-zat tersebut dari orang lain, anak ini kemudian hari mungkin bisa terjadi hipertensi. Berarti ada kemungkinan ya, tapi untuk saat ini apakah terjadi hipertensi harus diukur dulu. Gitu. Nah, untuk akut atau kronisnya ada baiknya dicekkan ya, Dok, ya. Termasuk biasanya kalau kita anak ini ada hipertensi memang tadi ya dengan pengukuran yang benar tadi, Dok. Setelah kita cari tahu penyebabnya, kita akan cari tau ya ini akut atau memang sudah lama begitu. Yang diperiksa apanya? Salah satunya kelainan-kelainan di organ yang lainnya. Jadi, baik, oke, Dok. Oke. Semoga bisa menjawab pertanyaannya untuk Bapak Zalmon. Nah, mungkin kalau masih penasaran nih, kira-kira anak saya ada resiko terkena penyakit hipertensi atau tidak gitu. Ada baiknya curiga ya, sudah curiga ya, Dok, dari yang dijelaskan tadi ya. Ada baiknya dicekkan atau mungkin konsul langsung dengan Dokter Tina juga boleh ya, Dok. Ya. Oke. Bisa ya. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir, Dokter, dari sahabat JH, dari Ibu Merin _777. Bagaimana, Dok, cara awam mengetahui ciri-ciri apakah anak sudah terkena hipertensi atau tidak tanpa harus cek tekanan darah? Oke, mungkin tadi ini sudah disinggung juga ya mengenai gejala dari hipertensi apa saja ya, Dok, ya. Tapi mungkin yang sering aja, Dok. Nah, boleh di-review ulang sedikit, Dok, terkait ciri-ciri dari gejala hipertensi tanpa harus cek tekanan darahnya. Boleh. Jadi ciri-cirinya tadi kita mengenali ya gejalanya apa. Kapan sih curiga anak ini ada peningkatan tekanan darah kan gitu, Dok. Jadi ya satu yang terkait dengan hipertensi sendiri, mungkin keluhannya nyeri kepala. Tadi pandangan kabur karena bisa mengenai mata. Kadang juga nyeri dada mungkin, atau mungkin berdebar-debar, tremor tadi karena terkait sakitnya yang lain. Mungkin ada kelainan-kelainan lain yang mendasari, kemudian kita curiga hipertensi, misalkan
pipisnya tadi ada berbuih, pipisnya merah, warnanya berubah warna jadi yang semula kuning jernih, ini kok ada coklat atau merah. Ini mungkin ada penyakit yang memang sering menyebabkan hipertensi seperti nefritis itu. Kemudian bengkak anaknya misalkan itu. Jadi ada penyakit-penyakit yang memang sering menyebabkan hipertensi itu, tanda gejalanya tadi seperti itu contohnya ya. Namun untuk menentukan apakah anak ini hipertensi atau tidak tanpa cek tekanan darah, saya rasa tidak mungkin ya, karena dengan gejala tadi belum tentu anaknya juga hipertensi, karena menentukan tekanan darah adalah menggunakan alat yang memang khusus, menggunakan alat yang namanya dikenal dengan tensimeter kalau awamnya ya. Jadi alat itu tujuannya untuk mengukur tekanan darah tadi tinggi atau normal atau rendah. Jadi memang kalau mengenali saja ciri-cirinya untuk meningkatkan kewaspadaan itu bisa, tapi kalau untuk tahu anaknya itu hipertensi atau tidak tetap harus diukur tekanan darahnya. Oke, baik dok. Nah berarti kuncinya tetap harus diukur ya dok ya, Betul. kalau untuk mengetahui dengan pasti apakah memang terkena tekanan darah atau tekanan darah tinggi tadi atau tidak, seperti itu. Nah mungkin ini kita sudah mencapai penghujung sesi talk kita dok. Nah, mungkin terlalu asik ini pembicaraannya seputar hipertensi, ternyata banyak juga ya dok Banyak ya yang dari ini ya. sahabat JH yang penasaran seputar hipertensi pada anak dok. Nah mungkin boleh sedikit dokter terkait closing statement untuk sahabat JH. Oke. Oh iya, mungkin ini pertanyaan terakhir Mas sudah ini dok, jawab ya. sudah dijawab dari penjelasan dokter yang tadi ya dok. Jadi untuk ayah bunda yang saat ini ya sedang mengikuti health talk di JIH, saya sangat baik sekali. Saya rasa akan meningkat ya kewaspadaannya terkait dengan hipertensi pada anak. Jadi hipertensi pada anak ini memang kejadiannya meningkat dan diduga mendasari penyakit-penyakit kardiovaskuler, stroke, jantung yang terjadi pada masa dewasanya. Jadi apabila kita bisa mengenali sedini mungkin pada anak, akan lebih baik. Ya, akan lebih baik untuk mencegah komplikasi-komplikasi akibat hipertensi itu di masa yang akan datang. Tadi jaga lifestyle atau gaya hidup yang sehat, makan sayur, buah selalu kita edukasikan seperti itu, minum tadi air putih yang cukup, kemudian hindari paparan asap rokok, obat-obatan yang tidak sesuai konsultasi dari dokter, kemudian alkohol ya. Itu kalau untuk anak remaja, misalkan aktivitas kita tingkatkan, kita ajak anak-anak ini untuk beraktivitas fisik kembali. Jadi kan sekarang sudah banyak tempat yang aman ya, kalau memang masih harus tetap menjaga ini ya untuk hygiene dan lain sebagainya, tapi bisa keluar rumah sekarang saat ini aktivitas paling tidak 1 jam per hari, atau mungkin dalam 1 minggu itu mungkin 2-3 kali berolahraga bersama keluarga bareng-bareng. Kemudian tadi hindari junk food, jadi keluarga juga mengkonsumsi namanya sodium atau natrium itu juga dalam jumlah yang bijak, tidak berlebihan, tapi tidak hanya anak. Nah, satu keluarga juga, kompak ya dok. Berlaku untuk satu keluarga. Jadi anak-anak disuruh makan sehat ini itu, tapi bapak ibunya sambil makan ya sulit ya. Jadi memang harus bersama-sama mencontohkan, karena anak kan namanya anak kan pasti melihat ya orang tua atau lingkungannya yang memang sudah besar atau dewasa. Jadi harus diajak bareng dan diberi contoh. Itu termasuk aktivitas tadi dok, aktivitas fisik, penyuruh itu ayo sana tapi sambil tiduran juga tidak akan dituruti. Kemudian tadi ya gadget, memang screen time diusahakan 2 jam aja sehari, dikurangi jumlahnya sedapat mungkin. Dan tadi banyak hal ya dok ya, jika ada kasus atau curiga terkait hipertensi atau ingin berkonsultasi, itu silahkan kami tunggu kedatangannya. Kita terbuka untuk berkonsultasi, terutama bidang nefrologi ya. Saya di Rumah Sakit JIH tiap hari Sabtu, Minggu jam 9 sampai jam 12 kita bisa sharing ya, silahkan berkonsultasi atau screening. Misalkan dulu ada pasien yang beberapa yang karena ingin mau bersekolah dok, bersekolah saatnya harus medical check up, sehingga kita men-screening untuk tekanan darah dan lain sebagainya, itu kita melayani ya dok ya di JIH lengkap.
Insya Allah Oke, ya. siap. Wah, ini luar biasa sekali ya sesi Health Talk kita kali ini, luar biasa seputar hipertensi pada anak, kemudian juga bagaimana cara pencegahannya dan bagaimana tata laksana yang bisa kita lakukan dan juga mengenali ya Dok ya, mengenali gejala-gejala dan juga yang terpenting adalah cara mengukur tensi pada anak yang tepat yang sesuai dengan anjuran dari rekomendasi IDAI ya Dok ya, maupun dari rekomendasi luar negeri tadi ya Dok ya. Baik, oke. Mungkin saya akan mengumumkan untuk pemenang giveaway kali ini. Yang pertama dari Alvina_Farzana, selamat. Yang kedua dari Ifriama_, selamat. Dan yang ketiga dari Devian. Dan yang terakhir dari Diana_Mustafa. Selamat kepada para pemenang. Nanti untuk selanjutnya bisa menghubungi via admin terkait hadiah giveaway-nya. Oke. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada sahabat JH, terima kasih banyak kepada Dr. Tina yang sudah berkenan untuk sharing panjang dan lebar seputar hipertensi anak dan juga sebagai upaya ya Dok ya untuk meningkatkan awareness seputar hipertensi pada anak karena memang ini salah satu topik yang unik Dok, jarang dibahas juga ya dengan Hari Hipertensi Dunia. Betul Dokter. Jadi momennya juga pas ya Dok ya kali ini ya memperingati World Hypertension Day. Kali ini kita membahas seputar hipertensi anak dan harapannya ini juga bisa menjadi tambahan informasi juga bagi sahabat JH untuk bisa meningkatkan kewaspadaan terkait hipertensi pada anak. Nah, mungkin seperti kata pepatah ya, children see and children do. Jadi ada baiknya kita sebagai orang tua juga mencontohkan ya Dok ya yang terbaik untuk anak kita gitu. Jadi mulai dari pola hidup yang baik sehingga nanti anak kita juga bisa terhindar nih Dok ya dari komplikasi-komplikasi yang kemungkinan terjadi di masa depan. Nah, kalau mau konsultasi dengan Dokter Tina langsung hubungi ke via CS ya nanti untuk jadwal praktiknya tadi sudah disebutkan di hari Sabtu dan hari Minggu. Terima kasih kepada sahabat JH. Sampai bertemu pada sesi Health Talk berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.